Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi. Harapan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada masa kepemimpinan Islam Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Amr bin As mendapat suatu amanah untuk menjadi memimpin Mesir dengan jabatan gubernur. Jabatan gubernur itulah Amr bin As kemudian menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebuah gubuk yang ditempati Yahudi. Melihat ada gubuk, Amr bin As kemudian mencari tahu siapa pemilik gubuk tersebut. Akhirnya, ia mendapat informasi bahwa pemiliknya gubuk itu seorang lelaki tua Yahudi. Namun sebelum lanjut, mohon kiranya saudaraku yang baru menemukan channel ini hendaknya bisa mendukung kami dengan memilih tombol subscribe untuk menantikan notifikasi video selanjutnya. Karena ingin membangun masjid, tidaklah indah ada gubuk di sekitarnya. Amr bin As berniat menggusur gubuk tersebut untuk membangun sebuah masjid yang megah agar sebanding dengan istananya. Yahudi tua itu pun dipanggil ke istana untuk menghadap Amr bin As. "Wahai Pak Tua, berapa harga tanah dan gubukmu? Aku ingin membangun sebuah masjid di atasnya," tanya Amr bin As kepada lelaki Yahudi tersebut. Yahudi pun menjawab, "Saya tidak menjualnya. Hanya ini satu-satunya yang saya miliki," tegas lelaki Yahudi. "Kalau begitu aku akan bayar 3 kali lipat dari harga aslinya," desak Amr bin As. Yahudi pun menjawab, "Tidak tuanku. Ya sudah, saya akan bayar 5 kali lipat." Lelaki tua Yahudi itu pun tetap tidak menjual tanah dan gubuk hasil kerjanya itu. Lelaki tua Yahudi itu pun pulang. Amr bin As secara sepihak menggusur gubuk tersebut. Dengan berlinang air mata, ia pun tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya, ia menganggap pasti ada lagi pimpinan yang lebih tinggi dari gubernur tersebut. Kemudian ia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, atasannya Amr bin As yang berada di Madinah. Ketika sampai di sana, di hadapan Umar bin Khattab, lelaki tua itu sedikit merasa ketakutan karena wibawa Khalifah. Dengan keberaniannya ia mencoba menceritakan betapa berat perjuangannya untuk membangun gubuk tersebut. "Amr bin As dengan tidak adil menggusur hasil kerja kerasku." Mendengar penjelasan lelaki tua itu, Khalifah Umar bin Khattab langsung naik pitam. "Perbuatan Amr bin As sudah keterlaluan," kata Umar dengan nada marah. Kemudian Umar pun meminta tolong pada lelaki tua itu untuk mencari tulang bekas di dalam tumpukan sampah. Lelaki tua yang tidak tahu maksudnya hanya menuruti saja perintah sang khalifah. Setelah tulang itu didapat, Umar lantas menulis huruf alif lalu dipalang di tengah-tengahnya. Lelaki tua yang heran itu pun bertanya, "Wahai Tuan, saya datang kemari untuk menuntut keadilan, namun bukan keadilan yang aku dapatkan melainkan sepotong tulang yang tak berharga ini. Bukankah ini sebuah penghinaan atas diri saya?" pikirnya. Lelaki tua Yahudi itu kemudian pulang ke Mesir dan langsung memberikan tulang dari Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Betapa terkejutnya Amr bin As saat melihat tulang itu. Seketika itu pula Amr bin As meminta merobohkan masjid yang sudah hampir berdiri. Akan tetapi, lelaki tua yang penasaran itu segera mencegahnya. "Sebentar Tuan, mengapa engkau ingin merobohkan masjid itu? Gara-gara hanya sepotong tulang?" tanya lelaki Yahudi. Amr bin As menjawab, "Pak Tua, tulang ini berisi teguran dari Khalifah Umar agar aku selalu ingat. Siapapun engkau, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaan, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah keadillah kamu, seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab, jika engkau tidak bertindak lurus, kamu akan mendapat hukuman." Mendengar penjelasan Amr bin As, lelaki tua Yahudi itu pun termenung serta mengagumi betapa bijak dan adilnya Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi itu menunduk terharu.
Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Akhirnya Yahudi itu pun menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam.